kembali lagi di Mata Swarga Loka. Jadi dengan aku Bertrand di sini aku akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian terkait administrasi kependudukan. Oke. Jadi sebelumnya kita kalau syuting kan selalu di dalam studio ya. Jadi sekarang aku akan mengajak kalian untuk jalan-jalan keliling Siola. Yuk 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 yuk. Baik, jadi di sini aku nggak akan sendirian. Di sini aku ditemani oleh Mas Fares. Di mana beliau? Di mana beliau? Di mana beliau? Jadi inilah Mas Fares. Halo Mas Fares, gimana kabarnya Mas? Halo. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Mas Fares, sebelum kita beranjak ke pertanyaan teman-teman di Instagram, kan ada nih beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di Takon Dukcapil. Yang pertama tuh, gimana sih cara aktivasi IKD atau KTP digital? Oke, gampang banget ya untuk aktivasi IKD atau KTP digital. Nah, langkah yang pertama itu pastikan udah pernah perekaman KTP ya. Udah pernah perekaman KTP, terus juga nicknya itu tidak bermasalah. Misal nggak keblokir atau pokoknya nggak keblokir lah, intinya nicknya bisa digunakan. Oke. Nah, setelah udah pernah perekaman dan nicknya nggak bermasalah, langsung aja ke petugas yang ada di kecamatan bisa, di Siola bisa, atau juga kelurahan juga bisa, atau misal sewaktu di Dukcapil Surabaya mengadakan event di luar, misal kayak di mall atau di Taman Bungkul kemarin juga pernah ada dan lain sebagainya, langsung aja bawa pokoknya apal nik atau bawa KTP juga bisa. Terus yang pastinya itu punya smartphone, baik itu Android ataupun iOS juga bisa. Oke. Langsung aja ke petugasnya, nanti install aplikasinya, namanya di App Store atau di Play Store, namanya Identitas Kependudukan Digital. Oke. Nah, setelah diinstal nanti diisi data-datanya secara lengkap. Setelah lengkap nanti foto selfie. Setelah foto selfie langsung minta scan ke petugas yang ada di TKP, misal di kelurahan atau di kecamatan atau di pokoknya petugas yang sedang bertugas. Oke. Minta scan barcode. Jadi gampang banget loh sebenarnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Mas. Untuk IKD atau KTP digital, apakah bisa ketika WNA menggunakan dan mengaktifasi aplikasi tersebut? Untuk WNA nih Mas. Untuk WNA, untuk warga negara asing ya. Ya. Kalau untuk warga negara asing sih belum bisa ya, karena kan untuk KTP digital ini kan khusus untuk warga yang resmi mempunyai NIK Republik Indonesia atau warga khusus negara Republik Indonesia. Jadi yang kan kalau WNA kan pasti nggak punya KTP kan, Ya. adanya mungkin paspor atau Oke. kitas. Nah, itu nggak bisa, harus yang punya NIK. Oke. Harus warga negara Indonesia yang bisa pakai, yang pernah perekaman di Indonesia. Gitu. Nggak bisa kalau WNA. Oh, berarti IKD ini khusus untuk WNI Mas ya, untuk warga negara Indonesia ya. Indonesia yang punya KTP atau NIK. Oke. Berikutnya Mas, untuk KTP digital nih gimana sih kita untuk scan barcode aktivasinya tuh? Nah, tadi kan udah tak jelaskan. Setelah download terus isi data dan foto selfie, kan langkah selanjutnya kan scan barcode ke petugas. Nah, Baik. itu langsung aja ke petugasnya bilang mau aktivasi KTP digital. Nanti sama petugasnya bakal ditanya-tanya NIK-nya berapa dan lain-lain, nanti bakal disuruh scan barcode di petugasnya, nanti di komputernya itu. Oke, berarti harus emang sama petugas Mas yang nggak bisa sendirian ya? Nggak bisa, harus sama petugas, karena itu kan langsung connect ke server ke pusat. Jadi petugasnya tadi itu buka kayak sistem informasi khusus untuk kependudukan, nanti itu langsung connect ke server pusat sana. Jadi nggak bisa kalau aktivasi sendiri, harus ke petugas. Baik, sudah jelas ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu sebenarnya gampang semua kok, nggak ada yang susah. Iya, gampang. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Mas, ini dari @stefanus_88. Pertanyaannya, syarat apa saja yang harus dibawa untuk aktivasi IKD?
Syaratnya cukup mudah. Yang pertama tadi punya NIK atau KTP warga negara Indonesia. Terus punya smartphone aktif, baik itu iOS atau Android. Tapi kalau Android itu ada minimumnya. Kalau nggak salah itu Android 9 minimalnya. Jadi Oke. untuk Android di bawah 9, mohon maaf kayaknya belum bisa. Jadi harus Android 9 ke atas. Harus 9 ke atas, versi 9 ke atas. Oke. Terus itu punya nomor handphone aktif sama email aktif, itu aja. Oke. Simpel banget loh Mas Iya, sebenarnya. simpel banget. Simpel banget loh. Syaratnya itu aja, mudah kan? Mudah loh sebenarnya. Oke, berikutnya Mas, ini ada dari Dinda_SN07. Ini aktivasi sekalian perekaman kah Min? Gimana Mas? Aktivasi sama perekaman itu beda ya. Oh beda ya? Iya, jadi kalau perekaman itu dia itu direkam untuk data-datanya, itu untuk data-data KTP-nya. Jadi perekaman itu proses awal semuanya. Jadi untuk membuat identitas itu harus ada perekaman dulu. Nah, setelah udah direkam baru bisa mengaktifasi KTP digital atau bisa juga cetak KTP. Oke. Ya harus perekaman dulu baru bisa cetak. Oke. Kalau belum pernah perekaman nggak mungkin bisa cetak KTP atau bikin IKT. Jadi beda. Perekaman ataupun IKT. Oke, jadi gitu ya Mbak Dinda. Perekaman dan aktivasi itu beda. Jadi sampean harus rekaman dulu baru bisa aktivasi IKD. Ya, benar. Oke, Mas Faris, mungkin kita bisa pindah ke tempat berikutnya. Oke. Oke, kita cari-cari dulu ya. Oke, yuk jalan Mas. Oke Mas Faris, kita melanjutkan pertanyaan yang tadi. Oke. Sekarang dari Instagram @dimasreza. Ini kayaknya lebih ke saran sih, bukan pertanyaan sih. Jadi untuk aktivasi IKD kalau bisa di tiap mall ada pelayanan jam sore sampai malam Kak. Biar yang sibuk kerja bisa disempetin ngurus pas jalan-jalan. Bagaimana tanggapannya Mas Faris? Oke. Siapa tadi? Kak siapa? Kak Dimas Reza. Oke, untuk Kak Dimas Reza, untuk jadwal di mall emang Kak sampai malam kita ya, dari pokoknya jam buka mall sampai jam tutup mall. Oh berarti sepanjang mall tuh buka ya? Ya, sepanjang dari jam pukul buka mall sampai tutup mall kita ada aktivasi di situ. Kalau ada Oke. jadwal. Jadi untuk yang misalnya yang weekend mau jalan-jalan sekaligus mungkin ingin perekaman bisa, tapi diperhatikan lagi, dicek di sosial media kita untuk jadwal-jadwalnya karena kan beda-beda jadwalnya. Oke. Kalau misal kayak kemarin tuh hari Sabtu ada di BG Junction, terus Sabtu depannya ada di Taman Bungkul. Oke. Dulu juga pernah ada, pokoknya dicek aja jadwalnya. Jadi biar nggak kecelik. Oke. Jadi gitu teman-teman ya, untuk yang di mall tuh pasti ada lah Sampai malam, pasti sampai malam. Jadi bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil ngurus kalian, siapa tahu kan. Oke. Oke Mas, berikutnya ini kita dari @jemisanjaya. Aktivasi KTP digital ini khusus KTP Surabaya saja kah Min? Bagaimana Mas? Untuk Kak Dimas ya. Jenny Sanjaya, Jemi. Untuk Kak Jenny, untuk KTP digital atau IKD ini nggak khusus warga Surabaya aja sih. Warga di luar Surabaya pun juga bisa. Kalau misal pas lagi jalan-jalan, warga manapun lagi jalan-jalan, misal ke mall, ketemu ada event tim di Dukcapil sana, bisa kok ikut aktivasi IKD, nggak harus warga Surabaya. Oh berarti meskipun KTP di luar Surabaya, meskipun itu Sidoarjo, Jakarta, bahkan mungkin luar pulau Denpasar gitu, bisa Mas ya? Bisa. Berarti, Kalau aktivasi IKD. Berarti berlaku untuk satu Indonesia Mas ya? Asalkan itu KTP Indonesia ya Mas ya? Iya benar. Oke. Berikutnya Mas dari April.3. Min, kalau KTPL rusak apakah bisa cetak ulang atau dialihkan ke kartu digital? Gimana tuh Mas? Kalau KTP rusak bisa sih cetak ulang, tapi kan kalau di Surabaya ini kan untuk belangko kan juga mungkin masih antri banyak ya, jadi mungkin Oke. agak lama. Jadi mungkin kalau rusak bisa sekaligus cetak ulang sembari nunggu. Nanti kan nunggu
KTP-nya jadi, terus sekaligus aktivasi IKD. Aktivasi IKD. Ya, jadi kalau aktivasi IKD itu nggak perlu nunggu, jadi langsung aktivasi hari itu pasti juga bakal jadi apa KTP digitalnya. Oke. Jadi nggak perlu nunggu lama untuk cetak kartu yang fisiknya, jadi nanti bisa pakai IKD dulu sembari menunggu. Oke. Jadi di saat itu juga Mas ya aktivasi IKD itu jadi Mas ya? Kalau aktivasi hari itu ya pasti hari itu langsung jadi. Oke, jadi enak loh, udah cepet, terus habis itu gampang juga kan? Iya, juga apa bisa di HP kan, jadi kemungkinan untuk lupa bawa HP itu kan minimal sekali. Iya, nggak ada loh orang lupa bawa handphone. Pasti kalau mau keluar rumah, waduh, HP ku nang yo, nah. Balik lagi, nggak Iya. mungkin kan. Jangan banget. Jadi praktis juga. Oke. Oke Mas, ini ada pertanyaan dari Fafah Mah. Min, kalau mau aktivasi IKD sekalian ganti alamat dan status di KTP gimana ya caranya? Gimana Mas? Nah, kalau aktivasi IKD sekaligus ganti data yang ada di KTP itu nggak bisa barengan. Oke. Soalnya kalau ganti data itu harus ganti data yang ada di KK-nya dulu. Jadi sebelum aktivasi IKD dulu aja nggak apa-apa. Nanti setelah aktivasi IKD kan datanya masih lama. Tapi kan KTP-nya kan ada digital. Iya, iya. Terus nanti setelah aktivasi KD baru nanti update KK-nya dulu, update biodata di KK-nya ke Dukcapil setempat atau ke kelurahan. Setelah jadi nanti di IKD nanti otomatis berubah kok. Nggak Oke. perlu nunggu Oh. cetak lagi, tapi otomatis berubah. Kan kalau yang dulu kan setelah update di KK-nya baru ngajukan cetak KTP baru berubah. Tapi kalau ada IKD nggak perlu ngajukan cetak KTP, langsung di IKD-nya itu nanti otomatis ke update. Oke. Jadi Berarti auto update gitu Mas ya? iya auto update. Canggih banget loh. Serius men, canggih banget loh ini. Jadi nggak perlu ajukan cetak ulang, udah ke update di situ. Oke, berarti yang penting tuh data fisiknya dulu, nanti Iya. IKD mengikuti Mas ya? Iya, data di kakaknya dulu yang diubah. Oke. nanti IKD itu mengikuti. Baik. Oke Mas, ini ada pertanyaan terakhir dari @zulaiha2306. Kalau cetak KTP-nya sudah ada, besok langsung aktivasi IKD, bisa nggak ya Min? Cetak KTP-nya sudah ada. Mungkin kalau aktivasi KTP sih nggak perlu nunggu cetak KTP, pokoknya hafal NIK, punya handphone, punya email aktif, udah langsung aja ke kelurahan, kecamatan, siola ataupun di Dukcapil waktu mengadakan event-event di luar, langsung aja ke petugasnya aktivasi KTP, nggak perlu nunggu cetak ulang sekali. Oke, yang penting udah dapat nick tuh. Iya, yang penting udah ada nick, hafal nicknya, atau mungkin KTP-nya rusak nggak bisa kebaca nicknya. Pokoknya hafal nicknya aja udah bisa. Oke, jadi itu tadi kita sudah bersama Mas Fares yang sudah membantu menjawab pertanyaan teman-teman baik dari Takon Dukcapil maupun di Instagram @disdukcapil.sby. Oke, terima kasih banyak sudah dibantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung chat di kolom komentar di bawah dan juga follow Instagram apa Mas? Kalau Instagram di sini aja, langsung lihat aja di sini. Oke, ini ada di sini nih. Biar nggak males baca. Oke, langsung di follow ya teman-teman dan jangan lupa di like video ini dan juga di share video ini dan jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Bye bye. Rame banget sini Mas ya. Lumayan loh. Sudah makan Mas Fares?